Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Pandu. Jadi di sini kita akan membahas tentang teori pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nah, jadi kita akan mulai dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita dan total suatu negara yang diiringi perubahan fundamental struktur ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendapatan, serta perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik itu pendidikan, kesehatan, ataupun infrastruktur. Oke, selanjutnya itu adalah tujuan dari pembangunan ekonomi. Yang pertama itu adalah peningkatan standar hidup. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi barang ataupun kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan sampai ke masyarakat. Yang kedua ada penciptaan lapangan pekerjaan. Tujuannya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang terakhir, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuannya untuk memperbaiki mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya yang lebih produktif dan kompeten. Selanjutnya kita akan membahas indikator pembangunan ekonomi. Yang pertama ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu mengukur semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin baik juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua ada indikator sosial. Indikator sosial itu mencakup kesehatan, pendidikan, standar hidup, dukungan sosial, kebebasan hidup, dan pendapatan. Nah, yang ketiga, ada indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup itu terdiri dari kesehatan. Nah, kesehatan itu contohnya angka harapan hidup, akses terhadap layanan kesehatan, dan kualitas makanan dan gizi. Nah, yang selanjutnya itu ada pendidikan. Pendidikan itu contohnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, akses pendidikan yang layak. Nah, yang terakhir ada faktor pendapatan. Ini contohnya pendapatan per kapita, tingkat pekerjaan, dan juga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir itu indeks campuran. Indeks campuran itu terdiri dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Yang kedua itu MPI, Multidimensional Poverty Index. Itu terdiri dari standar hidup. Dan yang terakhir ada GDI, Gender Development Index. Itu contohnya ada pendapatan berdasarkan gender. Nah, selanjutnya ada faktor ekonomi dan juga faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi barang modal, teknologi, tenaga kerja. Faktor non-ekonomi meliputi lembaga sosial, keadaan politik, dan institusional. Nah, kita udah ke pertumbuhan ekonomi nih teman-teman. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan berkelanjutan dalam produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu diukur dengan kenaikan PDB yang menunjukkan peningkatan kemakmuran masyarakat dan keberhasilan pembangunan yang didukung oleh faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan investasi. Nah, selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Tokoh-tokoh teori pertumbuhan ekonomi itu Adam Smith, yang berfokus pada faktor produksi ilmiah dan tenaga kerja. Yang kedua ada Solow, yang menekankan modal tenaga kerja dan teknologi. Dan juga ada teori endogen yang menyoroti investasi dan R&D internal. Teori lain seperti Harrod Domar melihat peranan investasi dan tabungan. Dan tokoh lainnya yaitu Rostow yang menguraikan 5 tahapan pertumbuhan tradisional hingga konsumtif massal yang tinggi. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tersedianya lapangan pekerjaan yang melimpah. Yang kedua, itu peningkatan ekspor produk unggulan. Yang ketiga, perkembangan infrastruktur. Dan yang keempat, munculnya pabrik baru. Dan yang terakhir, peningkatan teknologi dan pertumbuhan sektor digital. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya ada rumus pertumbuhan ekonomi. Cara menghitungnya itu menggunakan rumus PDBT dikurangi PDBT-1 per PDBT-1 dikali 100%.
yang dimana PDBT itu adalah tahun saat ini, PDBT-1 itu tahun sebelumnya dikali 100%. Sekian materi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.